Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi para petani pinang. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kepada rekan-rekan sang petani pinang, kembali lagi bersama saya Sakman di channel Sakman Tani. Dan bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel saya, jangan lupa dukungannya untuk channel saya ini dengan cara ketik like, komen, dan subscribe agar rekan-rekan tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya tentang masalah perkebunan atau masalah merawat tanaman kita. Baik teman-teman dimanapun Anda berada, kali ini saya ingin share kepada teman-teman semua. Video saya kali ini saya ingin membahas masalah menanam pinang di lahan yang menggunakan polybag terlebih dahulu, dan juga menanam pinang secara langsung. Contohnya seperti ini. Biasanya teman-teman kalau mau dipolybagkan seperti ini juga bisa, mau ditanam langsung seperti ini juga bisa. Makanya berkebun pinang ini adalah sangat mudah sekali, tidak begitu rumit, sehingga teman-teman banyak yang tertarik untuk membudidayakan pinang. Baik, saya bahas dulu masalah kita tanam langsung. Ini mempunyai kekurangan dan kelebihan kalau kita tanam langsung di lokasi. Nah, yang pertama, kalau kita tanam langsung para rekan-rekan, kelebihan kita menanam secara langsung yaitu seperti biji pinang ini biji pinang sudah saya rendam. Kelebihannya adalah apabila kita tanam di suatu lokasi, dia akan tumbuh secara terus-menerus. Artinya sering kita lihat pinang itu yang tumbuh liar, biasanya tumbuhnya itu akan sehat karena pertumbuhannya ini akan terus-menerus. Dan yang kedua, tanaman pinang kita apabila sudah tumbuh, yang tanaman kita langsung ini biasanya itu langsung beradaptasi dengan tanah yang kita tanami, berbeda dengan yang polybag. Ya, itulah salah satu kelebihannya. Namun kekurangannya ini tanaman seperti ini rentan terserang penyakit. Jadi rekan-rekan kalau ada yang mau menanam, maka ini penjelasannya. Tanaman yang kita tanam secara langsung itu rentan terhadap serangan penyakit, baik dia baru tumbuh tunas ataupun dia sudah tumbuh beberapa helai daun. Karena biasanya serangan hama itu contohnya sering dimakan, kalau saya perhatikan itu dimakan jangkrik biasanya tumbuhnya, ataupun dimakan belalang. Selanjutnya dia sering dimakan oleh hama tikus. Nah, inilah kekurangannya apabila menanam secara langsung. Oke, sekarang kita bahas masalah tanaman yang dipolybagkan. Nah, kita contoh seperti ini, dan di sini juga saya memberikan tips kepada rekan-rekan yang ingin menanam pinang dipolybagkan dulu. Kelebihannya adalah tanaman pinang kita yang dipolybagkan itu kita lebih bisa mengontrol tanaman kita lebih tahu tanaman kita kalau kita polybagkan dulu. Contohnya seperti ini, kita tahu bahwa ini tumbuhnya artinya tidak terlalu cepat besar dan juga tidak terlalu kerdil. Itulah salah satu kelebihannya. Dan di tipsnya para sahabat-sahabat petani pinang, biasanya saya membibitkan pinang itu tidak pernah saya mengambil biji pinang secara acak. Artinya begitu saya ingin membibitkan pinang, biasanya saya mengambil dalam satu tandan satu pohon pinang saja, tidak pernah saya ambil umpamanya saya pilih pokok ini, pokok itu, dan tidak seperti itu. Saya pilih satu batang untuk dijadikan bibit. Makanya satu keturunan kebun saya ini adalah berasal dari satu keturunan, tidak secara acak. Oke, kita kembali ke masalah tanaman seperti ini. Dan itu adalah salah satu. Dan biasanya kalau kita tanam di polybag, itu kekurangannya itu dia harus beradaptasi dengan tanah yang akan kita tanami. Contohnya di dalam polybag ini adalah tanah liat berpasir. Nah, sementara yang akan saya tanam ini adalah gambut.
maka kekurangannya di situ. Biasanya kalau kita tanam beberapa hari ini akan mati, ini semua akan mati. Cuman kalau ini teman-teman, pucuknya ini belum mati, masih berarti ada harapan. Tapi kalau ini juga sudah mati, maka ini tanaman pinang kita ini harus kita ganti. Oke, mungkin itu saja tips dari saya, kelebihan dan kekurangan menanam pinang yang langsung dari polybag ataupun yang model biji pinang. Dan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya di video saya ini, silahkan tulis di kolom komentar, insya Allah akan saya jawab. Oke, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.